Anda ingin menjelaskan tentang sekian pertanyaan yang masuk tentang arisan keluar barang, dan ini menjadi polemik. Banyak yang menanyakan dan mulai banyak dilakukan, ya, dan saling meniru. Arisan uang keluar barang, HP atau keluar jubah atau emas, ya. Biasanya sistemnya itu admin, ya, admin yang mengatur dan admin yang menyiapkan barangnya, ya. Wallahu a'lam. Setelah ana mempelajari seksama masalah ini dari berbagai sisi, ana sampai pada kesimpulan arisan dengan sistem ini haram. Ya. Arisan yang jelas-jelas halal yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, arisan uang. Menyetor uang nanti dapatkan uang, karena itu adalah yang terjadi di situ adalah utang piutang. Itu saja Syekh Shalih Al-Fauzan berfatwa haram dengan alasan-alasan beliau, tetapi ketika kita bandingkan fatwanya dengan fatwa Ibnu Utsaimin, tampaknya meleset, ya, tinjauannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan menyangka itu termasuk dalam kategori piutang yang memetik manfaat, menyangka bahwa timbal balik, ya, saling mengutangi, padahal ketika dipelajari tidak. Sebagaimana dikatakan Ibnu Utsaimin, yang diutangi itu yang naik undian pertama dia diutangi oleh semua peserta lainnya, misalnya 10, berarti 9 orang mengutangi dia. Ketika diundi lagi, naik undian yang kedua, orang yang kedua diutangi oleh 8 orang yang belum naik namanya. Adapun yang sudah naik namanya itu ke dia membayar utang, bukan mengutangi. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada piutang yang memetik manfaat, yakni persyaratan bahwa kamu utangi saya tapi nanti saya balik mengutangi. Kan itu kan tidak boleh memetik manfaat. Ini tapi tidak ada, bersih dari itu. Oleh karena itu tidak masalah. Nah, saya katakan cukupkan dengan itu. Jangan dikembangkan, karena masalah ini ya masalah yang pelik, rumit, nanti terjerumus dalam, ya, pelanggaran syariat. Ya, kalau kita pelajari, ya, kesimpulannya arisan uang keluar barang itu terjadi akad jual beli di situ. Terjadi akad jual beli dengan antara peserta dengan admin. Iya, jual beli uang, keluarnya barang. Dan itu dibuktikan. Kalau ada yang meminta saya ingin uangnya, nggak bisa. Adminnya nggak mau. Nah, saya mau ambil dalam bentuk uang, nggak bisa. Kita sudah akad di awal bahwa ini barang keluarnya. Berarti memang sudah ada akad jual beli di awal. Nah, disinilah masuknya pelanggaran-pelanggaran syariat itu. Adanya akad jual beli ini melanggar 3 pelanggaran dan bisa jadi 4. Ya, yaitu pertama, barang yang dibeli, ya, masih majhul, belum jelas. Katakan HP. Tapi HP apa ini? HP Samsung, Infinix, HP apa? Redmi, dan terusnya enggak diperjelas. Katakan ya Samsung. Ya. Tetapi serinya seri apa? Nah, dan ini sulit karena kan HP itu berkembang kan? Ini sampai 2 tahun 3 tahun sudah muncul HP-HP baru. Nah, jadi memang tidak diperjelas di awal. Begitu pula barang yang lainnya begitu. Majhul. Kalau majhul berarti masuk dalam gharar, spekulasi terlarang, spekulasi judi, sesuatu yang tidak jelas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sistem gharar, spekulasi judi, yaitu karena barangnya tidak jelas. Nah, salah satu makna jual beli sistem gharar. Yang kedua, pelanggaran yang kedua yaitu, ya, barangnya belum ada, belum dimiliki oleh admin yang menjadi penjualnya. Kapan barangnya diadakan? Ketika ada yang naik namanya, baru dicarikan. Nah, ya, saya HP ini Samsung seri ini, baru dicarikan, dibelikan di luar. Nah, berarti melanggar larangan Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang kamu belum miliki. Dan melanggar hadis Nabi SAW anir ribhi ma lam yudman. Nabi SAW melarang transaksi mengambil untung laba dari sesuatu yang belum masuk dalam tanggung jawab seseorang. Belum masuk dalam jaminan tanggung jawabnya karena dia belum punya barangnya, sudah mengambil keuntungan dengan sudah membuat akad. Ya, yang ketiga,
Ya, andaikan lolos dari pelanggaran pertama dan kedua, barangnya sudah ada, disiapkan. Ada ini, tidak majhul ini. Ini Samsungnya sudah diperjelas. Nah, peserta pertama katakan saya milih Samsung seri ini, ya sudah ini barangnya ada, disiapkan. Dan juga sudah dibeli oleh admin, sudah ada barangnya oleh dia. Yang dia punya dipilih di situ misalkan, ya, saya milih yang itu. Phoenix seri ini, saya milih Oppo seri ini. Jadi tidak majhul lagi kan? Dan barangnya ada karena memang punya adminnya. Katakan punya semua itu yang dipilih. Ada, thayyib. Tapi barangnya belum diambil kan? Ya. Barangnya belum diambil. Kapan diambil? Yang naik. Bayarannya juga kapan? Ketika naik. Jadi tertunda penyerahannya dari dua sisi. Ini namanya jual beli nasi'ah dengan nasi'ah. Dua-duanya tertunda. Ya, sama dengan jual beli utang dengan utang. Kali bil kali, ini disepakati oleh ulama, ijma' ulama, bahwa jual beli al-kali bil kali, utang dengan utang, nasi'ah dengan nasi'ah, dari dua arah tertunda dua-duanya, ini haram. Sistem jual beli yang boleh tiga macam. Pertama, kontan, dua-duanya, barang ada jelas diserahkan, diambil oleh pembeli, bayarannya diserahkan, selesai, ya kan? Berpisah majelis, selesai urusan, barang sudah diambil, bayarannya sudah kontan, selesai. Yang kedua, kredit, pembayarannya kredit, barangnya sudah diambil jelas barangnya, kemudian bayarannya kredit, asalkan kreditnya tidak ada denda, karena kalau denda riba. Dan asalkan yang terlibat dalam jual beli kredit ini dua pihak, penjual dan pembeli, tidak ada pihak ketiga yang membayarkan. Karena kalau ada pihak ketiga yang membayarkan, itu yang mengutangi. Hakikatnya kemudian pembeli membayar, melunasi utangnya ke situ dengan bayaran yang lebih besar daripada harga kontannya ini, karena dia akan menebus, pihak ketiga itu menebusnya dengan harga normal. Kemudian nanti pembeli membayar ke dia dengan harga kreditnya lebih besar. Dan ini yang terjadi pada dealer-dealer mobil, motor, dan merebak sekarang pada counter-counter HP, seperti itu. Dan itu terang-terangan, ya, itu rekayasa riba. Asalkan bersih dari ini, ya, tidak ada riba, tidak ada riba terang-terangan, tidak ada rekayasa riba, maka halal, meskipun berbeda harga kredit itu dengan harga kontannya. Nah, yang ketiga sebaliknya, bayaran yang dilunasi, bayarannya diserahkan sepenuh, utuh, lunas, barangnya belum, tetapi dengan syarat-syarat. Jenis barangnya diperjelas, sifat barangnya, ya, yang menentukan naik turunnya harga diperjelas, kadar barangnya, jumlahnya diperjelas, waktu penyerahannya diperjelas. Ini namanya jual beli salam, sistem salam. Ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat, ya, kepada sahabat itu anhum. Namanya jual beli sistem salam. Jadi pembeli menyerahkan uangnya. Saya, ya, butuh, ya, barang jenis ini, ya, kadarnya sekian, sifat-sifatnya demikian, dalam jangka waktu, ya, ditetapkan tanggal sekian, bulan sekian, saya ambil barangnya, ini uangnya, serahkan semua uangnya. Kemudian dia pun mengupayakan itu barang itu, kemudian nanti didatangkan oleh dia sesuai dengan perjanjian. Namanya sistem salam. Nah, jadi tertunda dari satu arah saja, ya, ya kan? Ini tertunda banyak tadi barangnya, bayarannya sudah. Nah, yang kedua dan yang ketiga, yang kredit tadi dengan sistem salam, itu tidak boleh pada jual beli emas dan perak. Uang, ya, dengan emas, uang dengan perak, itu tidak boleh. Karena emas, perak, dan uang merupakan tiga jenis harta ribawi yang faktor hukumnya sama. Ya, tidak boleh ada yang tertunda pada penyerahannya pada majelis akad. Dua-duanya harus taqabud. Ya dan biadin, kata Nabi SAW. Ya dan biadin, serah terima langsung di majelis, ya, uangnya diserahkan, emasnya diserahkan, uangnya diserahkan, peraknya diserahkan, tanpa ada yang tersisa. Jadi kalau kredit, utang, ya, tidak bisa. Begitu pula kalau beli online, beli emas atau perak, cincin perak, atau misalnya emas online, ya, dikirim, tidak serah terima di majelis, tidak bisa. Itu riba, riba nasi'ah namanya, riba, ya, penundaan penyerahan. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga tidak berlaku kalau itu tadi, ya, bisa difahami? Nah, jenis yang keempat ini yang ijma' ulama tidak boleh, tertunda dari dua sisi, dari dua arah. Pembayaran nanti, barang juga nanti. Utang dengan utang, ya, sama-sama tertunda dari dua. Imam Ahmad menukil ijma' bahwa jual beli al-kali bil kali, ya, itu haram, utang dengan utang. Nah, nasi'ah dan nasi'ah tertunda dari dua arah.
ya itu haram. Dan ini yang terjadi pada arisan itu. Andaikan lepas dari yang pertama dan yang kedua. Plus kalau itu arisan emas, ya, atau perak, melanggar, yakni terkena riba tadi. Karena tidak sudah terjadi akad tetapi tidak langsung serah terima. Nah, tertunda. Ya. Karena ini jual beli antara uang dengan emas. Nah, oleh karena itu nasihat kami ditinggalkan, ya. Tampaknya haram sebagaimana dijelaskan tadi, wallahu a'lam. Dan cukupkan dengan arisan yang jelas-jelas halal sesuai fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu tidak diragukan, tidak diragukan. Kita tidak ragu itu boleh, ya. Tidak ada masalah karena itu hakikatnya hanya utang piutang dan tidak ada sisi piutang yang menarik manfaat di situ. Dan itu lebih bermanfaat, lebih fleksibel penggunaannya. Uang, ya kan? Kalau sudah dapat uangnya, mau beli apa saja bisa, mau beli HP bisa, mau beli juga bisa, mau beli memperbaiki rumah bisa, mau umroh bisa, mau nikah bisa, mau bebas.